Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Al-Ghifari. Dan saya Daifani Amalina. Nah teman-teman, hari ini kita akan mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang eksekutif Sekolah Sukma Bangsa Luksumawe, yaitu OSIS dan juga DPS. Tapi kira-kira dimulai dari mana ya, Van? DPH DPS aja kali ya? Yap. Kalian penasaran? Check it Check it out! out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Pengurus Harian Dewan Perwakilan Siswa. Nama saya Daifani Amalina sebagai Ketua DPS Sekolah Sukma Bangsa Luksumawe. Nama saya Zaki Al-Faruq sebagai Wakil Ketua DPS. Nama saya Siti Syifa sebagai Sekretaris DPS. Nama saya Faras Andini sebagai Wakil Sekretaris DPS. Kepanjangan DPH DPS ialah Departemen Pengurus Harian Dewan Perwakilan Siswa. Secara struktural, kerja kami ialah mengawasi jalannya Departemen OSIS, termasuk Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Acara yang dikoordinir oleh DPH DPS adalah yang pertama itu pentas seni sesi formal, yaitu penyerahan jabatan dan juga pelantikan eksekutif baru. Yang kedua ada debat ketua dan wakil ketua OSIS. Yang ketiga ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Dan yang terakhir adalah Sukma Award. Sukma Award adalah event rutin yang diadakan setiap tahunnya untuk memberikan reward dan penghargaan kepada orang-orang tertentu di setiap nominasinya. Selanjutnya ada from DPH to DPS, yang dimana diberikannya award pada pertengahan masa jabatan. Selanjutnya ada award day dimana pemberian hadiah pada akhir jabatan. Selanjutnya yang terakhir ada DPS time, yang dimana kami membahas tentang aspirasi yang sudah terkumpul dari sebelum-sebelumnya. Prinsip kerja DPH DPS ada 3. Yang pertama, all for one. Yang kedua, no lies with us. Dan yang ketiga, santuy. Jadi buat adik-adik yang ingin bergabung di Sekolah Sukma Bangsa Luksumawe, kami tunggu kalian di periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi bersama kami, yaitu dari Departemen Pengurus Harian. Saya sendiri Muhammad Haikal Al-Ghifari selaku Ketua OSIS, dan di samping saya ada Kusai selaku Koordinator SMA. Dan di sampingnya lagi ada Deva Rizky Gaisan selaku Wakil atau Koordinator dari SMP. Kemudian ada Sophia Amalina yang bertindak sebagai Sekretaris OSIS, dan kemudian ada Karina sebagai Wakil Sekretaris OSIS, dan juga ada Fairuz Rosalba sebagai bendahara OSIS, dan kemudian ada Talita Naifah sebagai Wakil Bendahara OSIS. Nah, untuk kalian tahu apa itu DPH akan dijelaskan sama Kusa. Nah, DPH itu memiliki program kerja, yaitu mengawasi setiap departemen yang bekerja. Nah, bagi kalian nih yang ingin belajar mengatur organisasi, kalian bisa saja masuk ke DPH. Nah, program-program kerja kami yaitu Yang pertama, mengawasi program kerja SMA. Di sini DPH akan mengawasi segala program kerja yang ada di SMA yang telah disepakati oleh setiap anggota OSIS. Nah, selain SMA, SMP juga melakukan program kerja. SMP melakukan rapat secara mingguan yang bertugas untuk mencatat kegiatan harian dan pelanggaran di SMP. Kemudian ada rapat DPH. Rapat DPH ini adalah rapat yang dilakukan dengan anggota DPH sendiri untuk membahas kinerja dan kegiatan setiap anggota OSIS. Setelah itu ada rapat bulanan. Rapat bulanan adalah rapat yang dilakukan setiap sebulan sekali dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan eksekutif selama sebulan terakhir. Kemudian ada juga rapat pleno. Rapat pleno ini dilaksanakan 1 tahun sekali dan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian. Yang terakhir adalah Executive Day Award. Itu adalah suatu kegiatan DPH untuk memberikan reward kepada anggota yang berkompeten pada akhir masa jabatannya untuk memberikan semangat baru bagi anggota-anggota lain. Nah, sudah jelas bahwasanya di DPH kalian akan belajar banyak hal, pastinya tentang bagaimana kalian mampu mengurus sebuah organisasi dan menjadi pemimpin yang baik. Dan akhirnya, kami tunggu kalian di DPH atau Departemen Pengurus Harian. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Humas Hubungan Masyarakat. Saya Muhammad Andre Noval sebagai DPS Humas. Saya Malika Atifa Kaifan sebagai Koordinator Humas. Saya Said Muhammad Dafa sebagai anggota Humas. Saya Nahri Salsabila Dalda sebagai anggota Humas. Saya Purato Aini sebagai anggota Humas. Saya Azrina Alifa sebagai anggota Humas. Saya Naila Arifah sebagai anggota Humas. Beberapa program kerja Humas antara lain adalah
Yang pertama, mendokumentasi acara-acara penting seperti pensi, hari guru, Sukma Award, Pixel, dan lain-lain. Yang kedua, ada hubungan antar sekolah. Jadi di sini Humas melakukan undangan-undangan kepada setiap OSIS-OSIS yang berada di sekitaran Teluk Semawe untuk acara-acara besar seperti pensi, perpisahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mereka foto dan video yang telah didokumentasikan oleh tim Humas. Yang keempat, Humas berperan sebagai Sukma Cyber, di mana Humas mengatur segala sosial media yang Sukma punya. Dan ini ada beberapa hasil karya dari Departemen Humas. Won't you stay? At least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. So baby, I'll be fine till the night is over. I want you to know. Ladies and gentlemen, control away the pieces that my father told me when I was just a child. These are the nights that never die. My father told me. Sekian dari kami. Jika kalian ingin bergabung, kami tunggu di periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Departemen Sosial, saya sendiri Rahil sebagai koordinator Departemen Sosial, Dan saya Devina Amalia sebagai DPS Sosial. Dan mereka adalah anggotanya. Saya Devina Fatin. Saya Takolo Harza. Saya Talanggina. Saya Putra Kansa. Dan saya Nela Rafiza Fatin. dan ada satu lagi yang tidak hadir untuk saat ini namanya Dewi. Jadi apa itu Departemen Sosial? Departemen Sosial merupakan departemen yang berfokuskan pada kegiatan sosial seperti membantu sesama dan kegiatan sosial lainnya. Jadi di Departemen Sosial ini kami memiliki beberapa program kerja. Di antaranya itu akan dijelaskan dari anggota kami yang bernama Takwa. Nah, yang pertama di proker kami itu adalah Hope Our Brother, yang dimana program ini merupakan program kemanusiaan, di mana kami mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sukma Bangsa jika mengalami musibah seperti kehilangan salah satu anggota keluarganya. Yang kedua ada Sukma Care, yaitu kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu saudara kita yang terkena musibah, baik musibah sosial ataupun musibah alam. Yang ketiga itu ada Sukma Berbagi. Sukma Berbagi merupakan suatu kegiatan sosial yang bersifat kondisional. Sukma Berbagi bertujuan untuk membantu dan berbagi terhadap sesama. Dan salah satu kegiatan yang sudah kami lakukan yaitu berbagi takjil pada saat bulan Ramadan. Dan insya Allah Sukma Berbagi ini akan kami lakukan pada tanggal 20 Juli untuk membantu saudara kami dari Rohingya sana. Dan program ini kami akan collab dengan Sukma PD juga Sukma Bir, sehingga program ini bisa dibilang program besar untuk saat ini yang kami lakukan sekarang. Dan yang terakhir itu ada Sukma Syawur Saudara. Ini juga termasuk proker besar kami, karena kami sendiri tidak sendiri. Kami bergabung dengan Departemen Pendidikan dan juga Departemen Mesis. Apa tujuan kami melakukan Sukma Syawur Saudara? Kami di sana bertujuan untuk saling membantu, di mana sekolah yang membutuhkan bantuan kami. Di sana kami membuat seperti reading corner atau pojok baca, dan juga kami membuat perpustakaan mini. Itu akan dibuat dengan Departemen Mesis. Dan juga kami melakukan sosialisasi yang dibantu dengan Departemen Pendidikan. Kami Departemen Sosial melakukan interaksi sesama adik-adik di sana. Dan juga tujuan ini untuk mempererat silaturahmi. Dan jika kalian berminat dengan departemen kami, seharusnya kalian harus bisa berbicara di depan umum, kalian harus bisa public speaking, dan kalian harus memiliki jiwa sosial yang besar terhadap departemen kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di seleksi OSIS. Lanjut ke departemen selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Lingkungan Hidup akan memperkenalkan program kerja kami.
Saya Jaidatu Sakinah. Saya Najwa Mutia. Saya Nadina Diakya. Saya Jushifa Usyakinah. Saya Nisa Ramatila Zalda. Saya Muhammad Zaki. Saya Dinda Almas Nabila. Saya Muhammad Syakir Faza. Saya bertugas mengawasi jalannya proker lingkungan hidup. Program kami yang pertama adalah mengkoordinir jalannya Jumat Bersih yang dilakukan sebulan sekali. Program kami yang kedua adalah bertanggung jawab atas peralatan Jumat Bersih. Program kami yang ketiga adalah mengkoordinir kegiatan HPSN. Kegiatan HPSN adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pada saat tanggal 21 Februari yang bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Biasanya kami mengadakan event-event yang berkaitan dengan lingkungan. Proker kerja kami yang terakhir yaitu mengkoordinasi bank sampah yang ada di sekolah kami. Yang bertujuan agar bank sampah di sekolah ini terolah dengan baik. Kami tunggu kalian di DLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri. Saya sebagai DPS Rohani Islam. Dan selanjutnya, Saya Hafiz, menjabat sebagai Koordinator Rohani Islam. Saya Amis sebagai anggota Rohis. Saya Dini sebagai anggota Rohis. Saya Puan sebagai anggota Rohis. Jadi, kami itu dari Departemen Rohani Islam. Jadi, program kerja kami itu ada beberapa. Yang pertama, menjaga waktu sholat dan mengkoordinir para siswa untuk sholat. Yang kedua, ada kegiatan rutin berupa Asmaul Husna dan Yasinan. Yang ketiga, ada bedah musola. Dan keempat, ada patroli. Patroli. Yang keempat itu patroli. Patroli itu kami laksanakan seminggu sekali untuk mencari para siswa yang tidak sholat. Jadi, buat adik-adik baru yang ingin masuk Sukma, mari gabung bersama Rohis jika memang ada keinginan untuk melakukan hal-hal tersebut. Rohis itu mantap. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva sebagai koordinator Departemen Mesis. Saya Sarah sebagai DPS Mesis. Dan anggotanya, Saya Jihan. saya Lucy, saya Firial, saya Nura, saya Syifa. Dan yang berhalangan hadir adalah Zaki. Jadi, Departemen Mesis adalah singkatan dari media siswa, di mana proker utama kami yaitu menerbitkan mading sekolah yang berisikan kreativitas dari siswa dan beberapa informasi mengenai sekolah. Dan proker selanjutnya yaitu Proker pertama kami yaitu MPR. MPR merupakan mading pekan raya yang biasanya diterbitkan pada hari-hari bersejarah seperti Hari Pahlawan, Hari Pendidikan, dan lain-lain. Jadi isi dari MPR ini adalah Sukma on the spot, Gwinner artikel, sama reward. Selanjutnya ada proker buku tahunan yang berisi dokumentasi siswa-siswi, berisi profil, biodata diri, dan kata-kata motivasi untuk penerusnya. Kemudian ada sketch journal, di mana sebelum mendekor sebuah acara, kami bakal membuat sketsa mengenai penampakan dekorasi acara tersebut yang kemudian sketsa tersebut akan dibukukan. Dan di art competition yaitu lomba menggambar dan melukis untuk siswa SD. Lomba ini untuk meningkatkan kreativitas anak SD. Waktu pelaksanaannya itu kondisional, dilakukan pada waktu luang. Sampai jumpa di Mesis. Kita lanjut ke departemen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Kesenian akan menjelaskan tentang program kerja kami sebagai Departemen Kesenian. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman sedepartemen saya. Saya sendiri, Nasya Siti Chanalia, sebagai Koordinator Departemen Kesenian. Lalu ada Damayanti sebagai DPS Kesenian. Lalu ada Acut sebagai anggota kesenian. Ada Pualam sebagai anggota kesenian. Ada Akib sebagai anggota kesenian. Ada Nayara sebagai anggota kesenian. Dan yang terakhir ada Torisa sebagai anggota kesenian. Seperti namanya, Departemen Kesenian. Pastinya hanya mengurus segala hal-hal yang berbau kesenian, seperti berbagai penampilan di setiap acara-acara besar di Sekolah Sukma Bangsa Loksmawe, seperti penampilan seni dalam acara Pixel, graduation, pensi, dan acara-acara kesenian lainnya. Dan kami juga turut mengurus segala hal yang berkaitan dengan ekstrakurikuler yang berbau kesenian. Lalu, kami memiliki 6 poin program kerja. Yang pertama, mengkoordinir acara tahunan pensi. Jadi, di sini kami sangat memegang kendali dalam acara pensi. Seperti contohnya, mengatur segala penampilan-penampilan yang akan ditampilkan di acara pensi.
Yang kedua, kami mengkoordinir acara tahunan, Pixel, dan graduation. Jadi, di Sukma ini kita memiliki acara tahunan seperti Pixel dan graduation. Dan di sini anggota Departemen Kesenian berperan penting dalam acara tahunan tersebut, termasuk dalam bidang acara. Jadi, di sini tugas kami yaitu mengatur rundown acara dan juga memastikan agar kegiatan yang dan di sini kami memastikan agar acara yang dilaksanakan terlaksana dengan baik. 3. Mengkoordinir ekstrakurikuler kesenian SMP. Tugasnya adalah ekskul dalam bidang seni dipegang oleh Departemen Kesenian. Contohnya ekskul tari, ekskul musik, dan ekskul vokal. Dan yang keempat adalah yaitu mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler kesenian di SMA. Jadi di kesenian SMA ini terbagi menjadi 3 yaitu vokal, musik, dan tari. Dan kami bertugas sebagai memantau atau memastikan agar setiap kegiatan ekstrakurikuler kesenian di SMA ini berjalan dengan baik. Yang kelima, ada menampilkan bakat kesenian-kesenian SD di acara besar seperti graduation, pixel, pensi, dan lain-lain. Jadi walaupun SD itu adalah level yang paling terkecil, kami juga memprioritaskan mereka untuk menampilkan bakat-bakatnya. Dan yang keenam adalah membuat peraturan ruang musik dan ruang tari. Mengapa kami membuat peraturan tersebut? Karena agar menjaga fasilitas-fasilitas ruangan tersebut agar lebih terjaga dan terawat. Jadi, walaupun Departemen Kesenian identik dengan hal-hal yang berbau seni, bagi kalian teman-teman yang ingin bergabung di Departemen Kesenian yang merasa tidak memiliki kemampuan di bidang seni, tidak masalah, karena di sini bukan dipentingkan bakat atau yang kalian bisa, tetapi tanggung jawab dan kekompakan sesama tim. Jadi, sekian dari departemen kami. Selanjutnya, kita lanjutkan ke departemen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Olahraga. Dan saya selaku koordinator Departemen Olahraga, Muhammad Idam Karna Putra. Saya Muhammad Zaki Seriza sebagai DPS Olahraga. Saya Muhammad Oleh Rizky sebagai anggota. Saya Egi sebagai anggota. Saya Rizka sebagai anggota. Saya Sarah sebagai anggota. Dan proker kami ada 4, yaitu yang pertama melaksanakan pertandingan persahabatan seperti pertandingan bola, badminton, basket, voli, dan lain-lain. Yang kedua ada fun day. Fun day ini kegiatannya dilakukan jika ada jadwal kosong, jadi waktunya itu kondisional. Yang ketiga ada class meet. Class meet dilakukan oleh siswa-siswi di saat setelah Yang ketiga ada class meet, yaitu ajang pertemuan antara kelas yang dilakukan pada akhir semester 1. Contohnya permainannya adalah bola tangan, basket, futsal, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada senam, biasa dilakukan di hari Jumat di dalam salah satu minggu. Yang terakhir itu ada senam, biasa dilakukan sebulan sekali di hari Jumat. Sekian dari Departemen Olahraga, kita akan ke departemen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Pendidikan akan memperkenalkan anggota departemen kami. Saya Azumardi Azra selaku DPS Departemen Pendidikan. Saya Muhammad Razak Noval selaku koordinator bidang pendidikan. Saya Muhammad Arik Atullah sebagai anggota Departemen Pendidikan. Saya Siti Indah Maharani sebagai anggota Departemen Pendidikan. Saya Rizik Malki Daniel sebagai anggota Departemen Pendidikan. Saya Nazira Putri Syirlik selaku anggota Departemen Pendidikan. Saya Stephen Halil sebagai anggota Departemen Pendidikan. Dan departemen kami memiliki beberapa proker, di antara lainnya mengkoordinir acara Pixel. Jadi acara Pixel ini bertujuan untuk memperkenalkan para calon siswa-siswi terhadap lingkungan sekolah. Lalu yang kedua adalah mengkoordinir acara Hari Guru, di mana kami memberikan apresiasi kepada guru-guru baik berupa pujian maupun hadiah sebagai bentuk apresiasi kami kepada guru yang telah mengajar kami dari kelas 1. Program selanjutnya adalah mengkoordinir kegiatan SILA. SILA merupakan kegiatan bagi siswa baru untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada mereka. Biasanya SILA dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru. Selanjutnya yaitu mengkoordinir Minggu Kedisiplinan, yang dimana kami akan mengawasi dan mengingatkan siswa-siswi untuk taat terhadap kode etik sekolah.
Contoh pelanggaran yang dilakukan siswa laki-laki diantaranya adalah mengeluarkan baju, tidak memakai atribut sekolah seperti dasi dan tali pinggang, tidak boleh berambut panjang. Contoh pelanggaran yang dilakukan siswa perempuan diantaranya adalah tidak boleh memakai kutek selain warna bening, tidak boleh memakai kaos kaki di bawah mata kaki, tidak boleh melipat lengan lebih dari 2 kali, tidak boleh memakai gelang lebih dari 2. Bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan jasus. Jasusnya itu ada 3 tingkat. Untuk tingkat pertama itu mencatat 5 nama pelanggar yang lain. Untuk tingkat kedua, membersihkan lingkungan yang sudah ditetapkan. Dan untuk tingkat yang ketiga, harus membuat esai minimal 500 kata. Dan yang terakhir adalah mading pendidikan. Jadi mading pendidikan ini adalah menjelaskan tentang ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia. Sekian perkenalan dari departemen kami. Terima kasih. Nah, sekarang adik-adik semua sudah lebih mengerti kan tentang eksekutif sekolah semua bangsa Lok Sumawe? Betul. Nanti jangan lupa untuk daftar dan menjadi bagian dari eksekutif sekolah semua bangsa Lok Sumawe. See you guys.